Amen. Khotbah pada minggu pagi ini adalah dipanggil untuk menjadi kudus, ya, atau dipanggil untuk hidup kudus. Ya, saya tahu tidak semua kita di sini berasal dari kudus, ya, tetapi kita semua di sini dipanggil untuk hidup kudus. Karena hidup kudus ini adalah cara dan satu-satunya cara untuk kita bisa berkenan kepada Tuhan. Tidak ada cara lain untuk bisa berkenan kepada Tuhan, untuk bisa bergaul dengan Tuhan, kecuali kalau kita hidup kudus. Tetapi banyak orang berkata, gimana caranya untuk hidup kudus sementara kita ada di dalam dunia yang tidak kudus, betul ya? Kita mau hidup kudus di dalam dunia yang tidak kudus, menurut saya itu tantangan yang tidak mudah. Makanya banyak orang berdoa, Tuhan ambil saja nyawaku, saya udah gak tahan di dunia yang tidak kudus ini, gitu kan? Tapi saya berharap kita tidak seperti itu ya, yang di tempat ini. Saya berharap kita semua di sini belajar bagaimana caranya ikan di laut berenang dan tidak pernah jadi asin. Ya kan? Berarti ikannya harus hidup ya. Kalau dia mati pasti asin ya. Jadi penting sekali kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, kita akan mati di dalam ketidakkudusan. Jadi ini sangat-sangat penting menurut saya untuk kita bisa belajar terutama dalam bulan ini. Kita belajar dari gelap ke terang. Kita bisa membedah lebih jauh lagi ya, bagaimana cara hidup yang berkenan kepada Tuhan untuk kita bisa betul-betul hidup di dalam kekudusan. Di firman Tuhan di 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis di mana? Di perjanjian lama. Kuduslah kamu sebab aku kudus." Menariknya adalah Petrus mengulang, recite ayat yang ditulis di perjanjian lama di dalam perjanjian baru. Panggilan itu ternyata sama. Panggilan kekudusan bagi umat Tuhan di perjanjian lama sama dengan panggilan Tuhan kepada umat di dalam perjanjian baru. Tetapi memang ada perbedaan di antara kedua panggilan itu. Walaupun tujuannya adalah sama, tetapi ada perbedaan. Dan saya berharap kita melihat perbedaan ini dengan sangat clear. Karena kalau kita tidak memahami ini, kita akan terjebak di dalam pemikiran lama tentang kekudusan. Apa yang dilakukan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan tentang kekudusan di dalam perjanjian lama? Perjanjian lama mengatakan bahwa kekudusan itu harus ditunjukkan di dalam perbuatan, di dalam tindakan, dalam aktivitas. Misalnya contoh, ketika Tuhan berkata kepada Musa, tolong kuduskan umat. Artinya apa kalau dikuduskan umat itu? Atau kalau umatnya dikuduskan untuk masuk ke bait Allah, mereka harus mencuci tangan, mencuci kaki ya di bejana pembasuhan. Itu ada aktivitasnya. Ya, kemudian kalau kita mempersembahkan persembahan harus diperiksa apakah korban itu kudus. Ya, tidak bercacat dan yang lain-lain. Kemudian juga alat-alat perlengkapan bait Allah, kalau kita mau mengadakan peribadatan, ya dia harus diperiksa dulu. Itu bokornya gimana, ya apinya gimana, itu semua harus ada petunjuk-petunjuk pengudusan sebagaimana yang dimintakan di dalam hukum Taurat. Makanya ketika kita membaca misalnya kitab Keluaran, kitab Imamat, Bilangan, Ulangan, di sana banyak sekali diceritakan tata cara pengudusan. Betul ya, tata cara pengudusan. Sehingga ketika bangsa Israel datang menyembah Tuhan, mereka akan sangat berfokus kepada apa? Termasuk bajunya, ya, termasuk urim dan tumim harus dipakai imam, kemudian cara orang melangkah, kemudian cara orang bertindak, cara mereka melakukan segala sesuatu, itu mereka harus perhatikan. Kenapa? Kalau mereka salah di dalam bertindak, itu akibatnya bisa fatal. Masih ingat ya anak-anak daripada Harun. Ya, siapa tuh namanya? Ada dua orang mempersembahkan dikatakan api yang lain. Gara-gara mereka mempersembahkan api yang lain, mereka bahkan dibakar oleh api itu padahal mereka mempersembahkan api kepada Tuhan. Bayangkan betapa ekstrimnya konsekuensi daripada orang yang tidak melakukan tindakan-tindakan pengudusan di dalam peribadatan. Itu adalah konsep perjanjian lama. Tetapi sebenarnya tujuan daripada itu adalah seharusnya untuk membuat bangsa Israel bertanya, kenapa kita melakukan semua ini? Tetapi alih-alih berpikir untuk bertanya kenapa mereka melakukan semua ini, mereka lebih fokus bagaimana untuk taat melakukan semua itu.
Padahal Alkitab sendiri mengatakan, kalau kamu melakukan ada perbuatan ini, mintalah anak kamu akan bertanya. Misalnya contoh perayaan Paskah. Kenapa di dalam perayaan Paskah kita harus makan sayur yang tidak ada ini ya garamnya, ya kan? Kemudian harus diikat pinggang, kemudian kita harus berkasutkan. Kenapa sih kita harus melakukan itu? Padahal kita kan nggak kemana-mana, kata anak-anak ya. Kemudian bapaknya bercerita, dulu begini, dulu kita bangsa berbudak di Mesir, dan kita kemudian dipanggil Tuhan untuk keluar dari Mesir pergi ke tanah perjanjian, dan itu ada tulah ini, jadi kita harus siap-siap, diceritakan semuanya. Tetapi di dalam perkembangannya bangsa Israel mungkin quote in quote, mungkin mereka sendiri juga sudah begitu panik dengan begitu banyak aturan yang ada. Kenapa? Karena konsekuensi daripada tidak menjaga aturan-aturan kekudusan bahkan bisa membawa mereka kepada kematian. Siapa di sini yang mau mati kalau kamu nggak melakukan aktivitas? Gak ada yang mau kan? Gak ada yang mau, misalnya contoh, datang ke Menara Kuningan, bajunya harus seperti pendeta. Berarti semua orang tadi malam sudah pasti telepon saya. Bro, outfitnya besok gimana? Kan gitu kan? Karena kalau nggak cocok dengan baju pendeta, itu semua akan ada hukuman mati. Nah bayangin. Gimana tuh ceritanya untuk orang bisa tenang di dalam melakukan peribadatan? Itu baru bicara ibadat. Belum lagi misalnya mengatur para budak. Tindakannya harus begini, harus begini, harus begini. 6 tahun kamu memperlakukan budak orang Ibrani, kemudian tahun yang ke-7 kamu harus bebasin. Kalau nggak dibebasin ada konsekuensinya. Kemudian apa lagi? Kemudian kalau orang menanam misalnya, 4 tahun, 3 tahun atau nggak salah 4 tahun, 3 tahun, itu nggak usah diambil dulu hasilnya. Tahun yang keempat, kamu harus persembahkan semuanya kepada Tuhan. Baru tahun kelima kamu boleh dapat untung dari situ, baru kamu olah dan jual. Sekarang pertanyaannya, kalau tahun pertama itu menguntungkan, kamu boleh ambil nggak? Godaan untuk mengambil besar kan? Jadi alih-alih mereka tergoda untuk mengambil, mereka mau taat di dalam semua aturan. Mereka tidak lagi bertanya. Tetapi di dalam perjanjian baru, keadaan berubah. Kenapa? Karena bangsa Israel tidak ada satupun yang bisa melakukan perintah hukum Taurat dengan sempurna. Tidak ada yang sempurna melakukan. Sehingga mereka gagal di dalam memenuhi pengharapan Tuhan tentang kesempurnaan atau tentang kekudusan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus Kristus satu-satunya yang tunduk di bawah hukum Taurat. Melakukan dengan sempurna seluruhnya hukum Taurat. Tanpa cacat. Sehingga dia menjadi korban yang sempurna dalam standar. Nah mungkin pertanyaannya adalah, kenapa untuk menjadi kudus harus ditebus dengan darah yang mahal? Kenapa untuk menjadi kudus harus ada yang mati, harus ada yang dikorbankan? Itu sama dengan perjanjian lama saudara-saudari. Perjanjian lama selalu memberikan konsekuensi kematian apabila orang melanggar hukum Taurat. Dan kematian itu adalah penumpahan darah. Dan cara imam untuk menguduskan segala sesuatu juga dia harus percikin dengan darah. Berarti harus ada yang dikorbankan. Berarti pembunuhan atau penumpahan darah adalah konsekuensi logis daripada pengudusan. Jadi kalau orang berpikir, apakah Tuhan perjanjian lama adalah Tuhan yang kejam? Tidak. Tuhan perjanjian lama sama dengan Tuhan perjanjian baru. Tuhan perjanjian lama juga adalah fokus kepada kekudusan. Tuhan perjanjian baru juga adalah fokus kepada kekudusan. Artinya apa? Kematian di dalam perjanjian lama adalah cara Tuhan untuk terus menguduskan umat. Bahkan ada satu kejadian, kalau saudara-saudari baca ya di kitab, kalau nggak salah Keluaran atau Imamat. Di sana bahkan ketika orang melakukan hal yang tidak benar. Pada waktu di Sinai, masih ingat pada waktu di Sinai? Orang-orang melakukan tindakan yang tidak terpuji. Mereka mempersembahkan patung dari lembu emas, masih ingat? Kemudian waktu waktu Musa turun dari Gunung Sinai dan mereka mendapati bangsa itu telah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan dengan mempersembahkan persembahan domba emas. Musa langsung berbicara kepada umat. Siapa di antara kalian di pihak Tuhan? Bangkit. Kemudian bangkitlah Imam Lewi. Kemudian dikatakan kepada Imam Lewi, bunuh semua orang, tetangga, saudara, siapa aja yang kamu temui. Mereka-mereka yang melakukan ibadah bakti penyembahan anak lembu emas. Dan Alkitab mencatat pada hari itu sekitar 3.000 orang dibunuh dengan mata pedang oleh orang-orang Lewi terhadap saudara, kerabat, dan tetangga-tetangga mereka.
Waktu kita lihat apa? Wah, ini namanya genocide. Ini namanya slaughter, ini namanya pembantaian gila-gilaan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kamu melihat ada orang, saudara kamu, tetangga kamu, dan mereka kamu kenal sebagai orang-orang baik, yaitu imam-imam Lewi, dan dia membunuh orang-orang yang dia temui dengan mata pedang dan 3.000 orang. Pada satu hari meninggal dunia, apa yang kita akan bilang? Apakah Tuhan itu kejam? Pasti. Dan banyak orang mungkin akan meninggalkan Tuhan. Tetapi itulah cara Tuhan untuk memurnikan, untuk menguduskan umatnya. Tetapi dilakukan seperti itu pun apakah membuat umat Tuhan semakin suci? Tidak, membuat mereka makin takut, membuat mereka menjadi salah paham, membuat mereka tidak lagi bertanya mengapa Tuhan melakukan semua ini. Tetapi kita bersyukur Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab Ibrani mencatat dengan sangat sempurna apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus dikatakan menjadi bukan hanya sebagai imam besar yang agung, tetapi dia juga membawa darah persembahan. Bukan dari darah domba yang telah slaughter, disembelih. Tetapi dia membawa dengan darahnya sendiri. Amin. Dia membawa dengan darahnya sendiri. Masuk ke dalam ruang kudus. Menembus ruang maha kudus. Lewat kematian dari kayu salib. Makanya tabir bait Allah di bait suci. Robek dari ruang kudus kepada ruang maha kudus. Sehingga manusia yang percaya kepada Yesus tidak perlu ada lagi perantara yang lain. Gak perlu lagi pakai imam. Hanya dengan Yesus kita langsung masuk face to face kepada Yesus. Amin. Face to face kepada Allah kita berhadapan dengan Tuhan lewat Yesus Kristus. Yang membawa kita ke dalam ruang maha kudus. Untuk membuat kita bisa dekat dengan Tuhan kita sendiri. Bukankah itu satu hal yang sangat mukjizat? Kadang-kadang untuk menceritakan kabar baik ini kepada orang Kristen. Ini sama seperti kita memberikan emas dalam tempat yang penuh dengan emas. Kadang-kadang emas menjadi tidak berarti karena semuanya sudah punya emas, betul ya? Tapi bayangkan, kalau semua di sini yang gak ada yang punya emas, tiba-tiba saya datang dengan 10 kilo emas. Orang gak mau dengar khotbah saya lagi, orang cuma mau emasnya saya. Karena itu pasti akan dicari. Waktu kita mulai berpikir tentang kasih karunia Tuhan yang luar biasa, inilah yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Waktu dia memberikan nyawanya, masuk dengan sempurna memberikan seluruh hidupnya. Itu sebabnya dikatakan, kalau seorang percaya kepada Yesus, dia tidak akan binasa, melainkan mendapatkan kekudusan atau beroleh hidup yang. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Yesus adalah dikatakan, jikalau orang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu sebabnya dikatakan, orang yang percaya kepada Yesus akan diganti DNA-nya menjadi DNA orang kudus. Hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Bukan lagi dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Jikalau di dalam perjanjian lama untuk membuktikan kekudusan, orang harus tunjukkan dulu di dalam tampilan luar, sampai dia masuk lebih dalam, sampai masuk lebih dalam, sampai masuk lebih dalam, sama seperti yang dilakukan Raja Daud. Raja Daud akhirnya mengerti bahwa bukan persembahan. Yesaya juga mengerti bahwa bukan persembahan yang paling penting. Tetapi hati yang berkenan kepada Tuhan. Itu kan dalam kan? Tetapi tidak banyak orang memahami itu Bapak Ibu. Tidak banyak orang masuk di level itu. Itu sebabnya pemazmur berkata, orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam akan mengerti itu satu hari nanti. Tetapi bagi mereka yang hanya taat kepada aturan Taurat, kemudian hanya tunduk kepada aturan-aturan, boro-boro mereka akan melakukan itu. Mereka akan sibuk dan terjebak di dalam aturan-aturan yang ada. Semakin mereka merasa tidak bisa melakukan, guilty feelingnya akan semakin besar. Saya mau tanya, itu bisa terjadi gak pada hari ini? Bisa. Bisa saja orang yang bertobat sudah dilahirkan kembali, masih dikejar-kejar oleh guilt, rasa bersalah. Dan itu ada di mana? Itu adalah pertempuran yang bisa terjadi dalam kehidupan. Tetapi ingatlah Bapak Ibu, saudara-saudari, bagi kita yang percaya kepada Kristus, bagi kita yang telah diselamatkan, kita telah memiliki satu identitas baru. Amin. Disebut identitasnya adalah orang kudus. Kamu adalah orang kudus, dilahirkan kembali. Bahkan 1 Yohanes berkata, orang yang dilahirkan kembali tidak dapat berbuat dosa. Tetapi kita tahu bahwa ada peperangan di dalam hidup kita. Yaitu yang pertama, ada sebuah peperangan yang sangat menarik. Yaitu peperangan akal budi dengan akal bulus, bukan dari lebak bulus, amin. Ya, apa itu akal bulus? Akal bulus itu adalah sebuah pikiran yang licik, jahat. Itu ada di mana?
Itu tidak ada di tempat lain, itu ada di dalam pikiran kita. Ketika jiwanya diselamatkan, tidak otomatis pikiran yang jahat itu juga dihapuskan. Kenapa? Karena kita masih ada di dunia. Di ayat 13 dikatakan, 1 Petrus 1 ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah dimotivasi oleh pikiran akal bulus itu. Dan di 1 Petrus 2 ayat 1, itu juga dijelaskan lebih jauh lagi. Katakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jadi Bapak Ibu, masih mungkin gak orang bisa seperti ini? Masih. Saya udah ketemu banyak orang Kristen dalam kehidupan saya yang tadinya begitu semangat. Tiba-tiba bisa loh ada kelicikan. Bisa ada kedengkian. Termasuk saya secara pribadi. Saya bisa sakit hati dengan orang, tapi di dalam hati. Padahal saya bilang, saya sudah lahir baru. Tahun 93, saudara-saudari. Saya mengambil keputusan menjadi seorang pengikut Kristus. Saya telah mengalami hidup yang baru. Haleluya, dimuliakanlah nama Tuhan. Berapa hari kemudian, saya sakit hati dengan seseorang. Kenapa saya sakit hati dengan dia? Karena dia menyakiti perasaan saya. Saya ingin membalas apa yang dia lakukan kepada saya. Tapi saya tahu saya tidak berdaya. Itu hanya di dalam pikiran saja. Ya, di dalam pikiran. Tapi saya tahu saya nggak bisa melakukan itu. Cuman kalau saya tidak bereskan, itu akan berkembang menjadi apa? Kepahitan. Itu sebabnya dikatakan di 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 10 dikatakan, jikalau kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil dan akan menyucikan kita dari segala kesalahan kita dan membersihkan kita dari segala dosa kita. Amin. Jadi artinya kita melihat ada dua pikiran di sini yang terjadi. Di 1 Yohanes 4 atau 5 dikatakan bahwa manusia yang dilahirkan baru tidak dapat berbuat dosa. Tetapi Alkitab juga mengatakan bahwa barang siapa berkata bahwa ia tidak berdosa, dia adalah seorang pendusta. Sekarang gimana cara kita memahaminya? Waktu saya lihat ini, saya sadar satu hal. Bahwa memang akal budi yang Tuhan kasih, keselamatan jiwa yang dikasih kepada saya, memang itu originalnya, DNA-nya adalah miliknya Tuhan. Saya tahu bagaimana saya harus berbuat baik. Saya tahu bagaimana hidup benar. Di dalam pikiran saya menuju kepada arah yang benar. Tetapi saya tahu ada yang nempel di dalam pikiran saya. Itu apa? Pikiran akal bulus ini. Ya, akal bulus atau akal budi berorientasi zaman akhir yang berprinsip kepada ketaatan. Sementara akal bulus berorientasi pada zaman ini dengan prinsip hawa nafsu. Tadi saya sempat ngobrol dengan seorang saudari, misalnya ada perasaan kadang-kadang, misalnya kita merasa kecewa dalam hidup ketika apa yang kita mau tidak terjadi, padahal kita udah percaya sama Tuhan kan. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong bantu saya untuk bisa mencapai apa. Kemudian gak terjadi, akhirnya kita menjadi korban. Kita akhirnya melakukan kesalahan, akhirnya kita menghadapi konsekuensi padahal kita ikut Tuhan. Kemudian kita kecewa dan berkata kepada Tuhan, Tuhan di mana kamu? Kenapa kejadian ini terjadi dalam hidup saya? Padahal kau katakan di dalam aku hanya ada kemenangan, sukacita senantiasa. Bagaimana saya bisa bersukacita kalau saya kalah dan gagal? Kalau sakit penyakit ini gak hilang-hilang. Kalau kondisi saya tetap bangkrut, gak ada perubahan. Kita berpikir seperti itu? Atau kalau single? Biasa ya. Di mana kamu Tuhan? Katanya mau kasih saya pasangan yang penuh dengan sukacita kehidupan saya di masa hari depan yang penuh harapan. Makanya aku belajar Alkitab dulu karena aku dijanjikan bahwa saya akan memiliki hari depan yang penuh harapan. Di mana ada harapan kalau tidak ada pasangan? Berapa? Kita mulai bertanya-tanya kepada Tuhan. Saya mau sampai berapa lama hidup seperti ini? Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan, cara kita melihat masalah akan sangat berbeda. Karena ada perbedaan besar antara pengharapan dengan tuntutan. Berkali-kali saya share kepada teman-teman tentang hal ini. Bahwa hope dengan ekspektasi itu dua hal yang berbeda. Hope itu fokusnya adalah Kristus, sudah pasti. Hope itu fokusnya adalah kekekalan. Hope itu hasil akhirnya berfokus kepada
heaven, in heaven. Betul ya? Tadi lagu kita kan? Dan kita happy menyanyikan itu. Tetapi ekspektasi itu fokusnya adalah kepada hasil. Kalau yang saya minta tidak menghasilkan, saya pasti kecewa. Kalau yang saya minta, yang saya expect itu memberikan hasil, saya happy. Tetapi apakah itu sukacita? Belum tentu. Kenapa? Karena kegembiraan kita dimotivasi oleh yang kelihatan. Karena pengharapan itu nggak mungkin kelihatan, betul ya? Pengharapan yang kelihatan menurut saya itu bukan pengharapan. Tetapi ekspektasi selalu menuntut supaya dia bisa kelihatan. Cepat atau lambat, kita akan selalu menuntut. Kalau saya punya ekspektasi, saya punya pasangan hidup tahun 2030. Kalau itu nggak terjadi, saya akan meninggalkan jemaat ini. Oh, ada orang mengatakan seperti itu. Artinya apa? Itu adalah ekspektasi. Nah, salahkah berekspektasi? Menurut saya tidak. Tetapi yang salah adalah kalau ekspektasi itu kita taruh lebih tinggi daripada pengharapan. Apabila expectation bigger than hope, menurut saya fokus kita bukan lagi kepada Kristus tetapi kepada hasil dan keberhasilan. Kita akan menjadi orang yang dipengaruhi oleh keadaan. Kita akan dipengaruhi oleh hal-hal yang fana. Dan di sanalah akal bulus mempengaruhi kita. Iblis tidak mungkin mengalahkan orang yang percaya. Iblis tidak mungkin mengalahkan orang yang ada Roh Kudus di dalam dirinya. Tetapi apa yang dilakukan iblis di dunia? Dia akan merangkul orang-orang percaya supaya meragukan kebenaran firman Tuhan. Dia akan merangkul orang-orang percaya supaya menunda untuk melakukan kebenaran. Dia akan merangkul orang-orang percaya supaya melihat kebenaran tidak ada bedanya dengan ketidakbenaran. Buktinya apa? Orang gak benar juga sukses tuh kelihatannya, ya kan? Orang yang gak benar juga kelihatannya baik-baik saja itu. Apa bedanya orang benar dengan orang tidak benar? Bagi saya yang saya lihat di depan mata, makan lebih banyak orang sukses padahal hidupnya gak benar daripada orang benar. Kita mulai dibombardir dengan pikiran-pikiran lewat akal bulus yang masih melekat di dalam diri kita. Bahkan dikatakan itu adalah orang yang menuruti hawa nafsu. Di dalam terjemahannya dikatakan mereka yang masih memiliki skema di dalam diri mereka. Mereka masih terjebak di dalam pola pikir dunia mereka. Saya masih terjebak di dalam pola pikir duniawi saya. Itu apa? Saya masih ada kesombongan di dalam diri saya. Saya masih berpikir, saya bisa lebih baik daripada orang lain. Walaupun saya tidak keluarkan dengan mulut. Tapi di dalam pikiran saya, di dalam gestur saya, postur saya, cara saya mengekspresikan. Itu bisa kelihatan. Dari sikap saya tidak mau belajar dari orang lain, itu akan kelihatan. Dari ketika saya ditegur, kemudian saya membela diri, itu kelihatan. Bapak Ibu bisa mengerti masing-masing titik-titik lemahnya kita. Dan itu yang disebut dengan hawa nafsu. Itu yang disebut dengan akal bulus. Yang coba merangkul akal budi kita. Yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Yang sudah mengalami hidup yang baru. Sehingga apa? Prinsip-prinsip kita kepada pengharapan yang sejati. Berubah menjadi ekspektasi yang nyata. Bilang terus terang, ini peperangan akan terjadi seumur hidup. Saya menikah dengan istri saya, 3 orang anak. Ya, kita bisa meributkan hal-hal. So many things. Pembicaraan dulu kalau kita membicarakan tentang keuangan biasanya hubungan dengan apa? Bagaimana supaya kita bisa hidup? Sudah menjelang pensiun ya. Saya juga masih meributkan masalah keuangan. Tapi masalahnya apa? Biaya anak kawin gimana? Kita mikirin biaya anak kawin jadinya. Karena kita udah lihat orang-orang, waduh lumayan juga ya biayanya ya. Jadi istri saya bicarakan itu. Saya bilang, Hani kamu tidak berpengharapan sih. Padahal saya juga kembut juga kalau orang Medan bilang kan. Agak ini juga, mikir juga, iya. Nanti gimana? Apa kata orang? Ekspektasinya mulai masuk. Ekspektasi. Salahkah berekspektasi? Tidak, Bapak Ibu. Tapi jangan sampai ekspektasi itu melampaui pengharapan. Itu sebabnya dikatakan di Roma 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Amin. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Apa yang membuat seorang Kristen bisa bersuka cita? Karena dia berpengharapan kepada surga. Pertanyaannya adalah, dalam perjalanan hidup kita, apakah surga makin kelihatan lebih jelas? Itulah sebabnya kita harus hidup dalam kekudusan. Mereka yang tidak hidup dalam kekudusan, sangat susah melihat surga dengan lebih jelas. Mereka yang tidak hidup dalam kekudusan, mereka akan susah melihat Tuhan dengan jelas. Mereka yang tidak hidup dalam kekudusan, mereka akan sulit untuk memaknai pergumulan dalam hidup. Akan sulit. Sangat sulit. Kebanyakan orang akan selalu fokus kepada solusi. Setiap kita ada masalah, kecenderungan kita apa? Cari solusi, betul ya? Banyak orang, setiap kali ada masalah, gimana solusinya? Jatuh, mau langsung bangkit. Kebanyakan orang seperti itu.
Tetapi orang yang berhikmat waktu dia jatuh, dia cari di mana kulit pisangnya. Ya kan? Karena kulit pisang itu yang membuat dia jatuh, tertandung kan. Tapi ada orang begitu dia jatuh, dia mau bangkit lagi. Malu kata orang. Udah gede kok bisa jatuh, kan gitu kan. Padahal dia terpeleset kulit pisang. Coba duduk pikir dulu, mana kulit pisangnya. Baru kita pelan-pelan ambil. Artinya apa? Kebanyakan masalah dalam hidup yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kita bukan supaya kita bisa dapat solusinya. Tapi kita tidak memaknai kesulitan itu sendiri. Saya percaya waktu kita memaknai masalah-masalah dalam hidup, kesulitan-kesulitan dalam hidup, maka Roma 8 ayat 28 akan semakin clear di dalam kehidupan kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau saudara dan saudari mengasihi Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, saya sangat percaya, mau kabar buruk, mau kabar biasa-biasa, mau kabar baik, kita akan penuh dengan pemaknaan hidup. Sehingga apa? Sukacita kita pasti tidak akan terkata. Kita memang harus berperang terus terang. Karena akal budi itu orientasinya zaman akhir. Dia berorientasi kepada Kristus. Tapi ekspektasi yang akan dipengaruhi oleh akal bulus kita selalu fokus kehidupan yang. Dan ini peperangan yang menurut saya tidak gampang. Ini adalah peperangan antara tiga pihak yang tidak terlihat dengan kasat mata. Pikiran Allah, pikiran saya. Apa pikiran sahat? Pikiran manusia kudus yang masih ditempel hawa nafsu. Masih ada ditempel oleh hawa nafsu. Mengapa? Karena saya masih di dunia. Saya bohong kalau saya bilang saya masih tidak tergoda oleh dunia. Saya masih digoda, apalagi di Jakarta, betul ya? Kadang-kadang kita pikir, ya mendingan hidup di desa deh, gak ada godaan. Kata siapa di desa gak ada godaan? Saudara-saudari tahu godaan di desa apa? Pengen ke kota. Iya. Godaan orang kota, pengen ke desa, betul gak? Udah capek gue di kota, polusi di mana-mana, pulang dia ke desa, cuma 3 hari bertahan. Karena gak ada mall masalahnya. Gak ada yang lain-lain, ada dia lagi, betul gak? Lama-lama kita bosan. Jadi apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Amin. Dimanapun kita berada, belajarlah bagaimana kita berperang kepada pikiran kita. Karena ada satu kekuatan yang lain, namanya pikiran dunia itu. Jadi Bapak Ibu, hidup ini adalah sebuah peperangan. Untuk menjadi kudus, dipanggil menjadi kudus, itu bukan perjalanan sleeper bus ke kota kudus, bukan. Jadi kita tidur, sampai di kudus. Enggak, itu perjuangan Bapak Ibu. Itu perjuangan yang tidak akan pernah ada habis-habisnya. Antara pikiran kamu yang diperbaharui oleh Tuhan, dengan pikiran lama kamu yang masih melekat di dalam pikiran kita. Wow, itu peperangan. Kalau kita Galatia menjelaskan itu adalah sebuah pertempuran antara keinginan roh dengan keinginan daging. Tapi saya bisa menangkap bahwa Petrus memberitahukan, dia bilang, karena itu buanglah segala kejahatan. Jadi promptingnya adalah, perintahnya adalah matikan perbuatan kedagingan. Matikan perbuatan akal bulus. Pikiran-pikiran yang busuk yang membuat pikiran kamu akan terkorupsi. Itu perintahnya. Ini enggak main-main. Bagaimana caranya mematikan? Dikatakan apa? Dengan menyalibkan perbuatan daging. Wow. Salibkan dia. Bisa enggak itu kira-kira? Kalau kita hanya mengkompromikan dengan doktrin namanya hidup seimbang, saya bilang itu enggak akan pernah bisa terjadi. Kalau kita bilang, bro, saya harus punya balance life. Satu sisi agak duniawi dikit dong bro. Satu sisi rohani. Kan pengkhotbah juga udah bilang, jangan terlalu saleh, betul ya? Hidup ini jangan terlalu saleh, biasa-biasa aja bro. Karena nanti kalau kamu terlalu ekstrim bahaya. Akhirnya orang mau seimbang. Kita ikut. Dimana kan dibilang tadi, di mana bumi diinjak, di situ juga langit dijunjung. Jadi terhadap situasi tertentu ya saya akan bersifat seperti hal-hal tertentu. Nah itu caranya, tapi bukan hidupnya Bapak Ibu. Hidupnya adalah kita udah melekat kepada kondisi itu. Betul kita harus cerdik seperti ular dan bijak tulus seperti merpati. Tetapi kita tidak menghidupinya, bahkan menggunakannya firman Tuhan katakan. Bukan menjadi hamba daripada dunia. Tetapi yang terjadi adalah banyak sekali orang justru menghambakan dirinya kepada dunia. Sehingga tidak lagi memprioritaskan pikiran-pikiran Kristus di dalam hidupnya. Berapa banyak orang hari ini bisa tidak mengutamakan Tuhan karena keadaan-keadaan dunia kita utamakan. Ya sekali. Itu bisa terjadi bahkan kepada orang Kristen yang paling taat sekalipun.
Ketika diperhadapkan kepada sebuah dilema dalam kehidupan kita, antara kita mau ikut Tuhan, itu jarang terjadi. Tetapi yang sering dilakukan oleh roh dunia adalah dia merangkul kita, memberikan kepada kita keseimbangan, dan membuat kita merasa bahwa melakukan ini atau tidak melakukan ini sama aja. Yang penting saya masih berdoa, saya masih datang ke gereja, saya masih membaca Alkitab, saya masih ikut ibadah, saya masih kasih derma, saya masih kasih perpuluhan. Itu sudah cukup. Persis kayak orang perjanjian lama. Ketika aturan-aturan yang bisa kita lihat itu kita lakukan, kita merasa kita sudah oke. Tapi sesungguhnya Tuhan selalu melihat hati. Hati itu di mana? Pikiran kita. Hati itu ada di dalam pikiran kita. Peperangan yang pertama adalah akal budi melawan akal. Saya berharap kita semakin tajam untuk melihat peperangan. Amen? Karena itulah tantangan untuk kita hidup. Hal yang kedua, di 1 Petrus 2, ayat yang pertama, dikatakan ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh. Saya suka kata selalu. Oke, coba kita lihat. Kenapa Tuhan berkata, samalah seperti bayi yang baru lahir. Nah ini bukan berarti jangan kita selalu bersikap kita ini bayi. Oke, amin. Ada orang kadang-kadang gini, aku kan masih bayi bro, harusnya aku dikasih susu, jangan dikasih makanan keras. Berarti kamu sudah orang dewasa. Kok bisa? Karena kamu sudah bisa berpikir seperti itu. Ya dong, berarti kita sudah dewasa sebenarnya. Cuman masih aktif seperti bayi, betul ya? Jadi gini Bapak Ibu, kalau dikatakan jadilah sama seperti bayi, berarti kamu di dalam kondisi kehidupan kita bisa capture kehidupan bayi itu seperti apa. Kita bisa belajar, hidup bayi itu sebenarnya kayak gimana sih? Kita bisa tahu sebenarnya bayi itu seperti apa. Bagi kita yang punya bayi, kita mengerti, betul ya? Tetapi saya misalnya sebagai orang tua, saya bisa posisikan diri saya sebagai bayi, itu maksudnya. Kalau saya sebagai bayi, apa yang bayi harus lakukan? Itulah yang saya akan lakukan. Itu maksud ayat ini. Ayat ini berkata, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin, selalu mau akan air susu. Kalau nggak terjadi, nggak ada air susu, dia akan apa? Nah, nangis. Jadi nangis itu adalah sebuah ekspresi yang paling alami dari seorang bayi kalau dia lapar dan haus. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, kita pernah nangis nggak? Karena kita sudah tidak dapat makan firman Tuhan. Kita pernah nangis nggak? Atau kita ngomong, ya nih, udah 3 tahun gak baca Alkitab. Udah kering nih, udah kering. Itu bukan nangis Bapak Ibu. Itu namanya ada kecenderungan menyalahkan, betul gak? Terus akan ditanya, lu tahu gak pembimbing gua? Lu gak nanya pembimbing gua, kenapa gua gak 1, 2, 3 tahun? Pembimbing tahat, waduh habis. Oh gitu ya, jadi saat gak pernah nanya kamu. Gak pernah bro. Boro-boro nanya saya 1, 2 atau tidak. Dia cuma nanya, kamu oke? Oke? Kalau oke udah semangat terus bro ya. Cuman itu yang dia ngomong. Dia nggak pernah bro, dia nggak tahu saya lagi bergumul apa hari ini. Dia nggak mau tahu tentang apa yang saya hadapin hari ini. Mereka nggak tahu, katanya gereja mengasihi, kenyataannya nggak pernah nanya. Tapi kamu pernah mikir? Selalu saya pikirin, nggak pernah ngomong. Dia ngapain saya ngomong, saya kan bayi. Ini bahaya Bapak Ibu kalau kita berpikir seperti itu. Poinnya di sini adalah kita bisa memposisikan diri kita berempati dengan bayi. Amin. Kita berempati dengan bayi dan berpikir bagaimana sih bayi itu bertumbuh dan kita mulai pikir. Nah ternyata kalau kita lihat minum susu atau air susu ibu itu sumber kehidupan bagi bayi yang baru untuk pertumbuhan di atas ini, yaitu pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosional, perkembangan bahasa, perkembangan sensori motoriknya dia. Ya, bagaimana dia menyentuh segala macam, itu kita bisa lihat di dalam bayi. Kalau dia tidak minum, kira-kira akan bertumbuh nggak ini? Saya nggak yakin itu bertumbuh. Karena di dalam susu itu ada begitu banyak zat atau gizi yang bisa mempengaruhi, memproses otak seorang bayi. Sehingga bayi itu bisa bertumbuh dengan lebih baik. Dan itu prosesnya nggak lama. Artinya apa? Kalau kita bicara seorang bayi, dari bayi sampai 1 tahun, itu kalau diisi dengan ASI yang cukup, saya sangat yakin bayi akan bertumbuh dengan sehat. Ada amin ibu-ibu? Tapi memang kadang-kadang ibu-ibu ada yang ASINya mungkin agak kurang, sehingga dikasih apa? Susu formula. Tapi itu adalah, itu bukan pilihan.
itu biasanya karena kondisi yang terpaksa, betul ya? Seharusnya bayi diisi oleh air susu ibu. Saya menggambarkan gini, Bapak Ibu. ASI dengan air susu ibu dengan susu formula, itu ibarat kita menggali firman sendiri kepada firman Tuhan, kemudian mendiskusikan dengan orang-orang, atau kita mendengarkan khotbah-khotbah yang lain tanpa kita merenungkan firman Tuhan. Kita dengar apa kata orang, kita dengar khotbah orang lain, tapi kita tidak menggali lagi firman Tuhan. Apa yang dikhotbahkan? Saya dalam beberapa waktu yang lalu, saya dengar ada beberapa khotbah. Waktu dia berkhotbah, banyak orang setuju dengan itu, bahkan di-recite oleh pengkhotbah yang lain khotbahnya. Waktu saya baca di Alkitab, sepertinya ada masalah di dalam khotbah ini. Waktu saya baca lagi, apa betul yang itu dimaksudkan? Misalnya kita bicara tentang berkat atau upah. Ya, waktu kita bicara tentang upah, banyak orang salah berpikir bahwa upah akan menentukan ranking kita di surga pada suatu hari nanti. Pernah nggak? Begitu nggak cara kita berpikir? Upah, kan dibilang besar upahmu, berarti kalau kecil upahnya rankingnya di surga agak rendah itu berarti kan? Kalau upahnya gede berarti rankingnya tinggi. Kira-kira begitu nggak maksudnya? Banyak orang bisa terkonsumsi dengan cara pikir itu karena dikatakan apa? Kamu akan memerintah bersama-sama dengan aku. Mungkin inilah mereka yang punya pahala yang besar. Mungkin mereka inilah orang-orang yang sudah mengumpulkan upah di surga. Bagi pandangan saya, upah bukan dalam hal yang sifatnya material. Upah bukan sifatnya hal yang bisa dilihat dengan mata. Upah bukan seberapa besar hal-hal itu bisa ditunjukkan dan bisa diukur surga pada satu hari nanti. Upah berbicara tentang closeness with God. Amen. Alkitab sendiri berkata di Kejadian pasal 15 dikatakan kepada Abraham, I am your great reward. Akulah upah terbesarmu. Artinya apa? Ketika aku bersama dengan Tuhan, upah saya terbesar saya akan dapatkan. Tetapi setiap ukuran upah ditentukan oleh setiap orang yang merasa dirinya pendosa atau bukan pendosa. Karena kita berkata orang yang banyak diampuni, banyak juga berbuat baik. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ya berbuat baik. Pertanyaannya, kita ini sedikit berbuat baik, sedikit diampuni atau banyak diampuni? Coba pikir. Tergantung seberapa banyak kita pikir kejahatan kita kan? Seberapa banyak utang kita. Kalau utang kita nggak banyak, kita nggak akan merasa banyak diampuni. Kalau kita tidak merasa banyak diampuni, ya tidak banyak juga kita melakukan perbuatan baik. Boro-boro. Apalagi mau proaktif melakukan perbuatan baik. Si matupang aja, siang malam tunggu panggilan. Kalau dipanggil melakukan perbuatan baik, kita melakukan perbuatan baik. Kalau tidak dipanggil melakukan perbuatan baik, ya kita tunggu-tunggu aja. Tahu gue nggak dibutuhkan. Tetapi bagi mereka yang merasa dirinya banyak sekali diampuni, pasti dia merasa melakukan perbuatan baik sangat banyak. Paulus sendiri menggambarkan dirinya, di antara orang-orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Tapi dengan jalan itu, kasih karunia yang ada dalam diri aku tidak akan buat sia-sia. Tetapi sebaliknya aku bekerja lebih keras daripada semua orang. Tapi bukan karena aku, tapi karena kasih karunia. Hadiah pengampunan yang Tuhan berikan kepada aku, karena aku adalah pendosa di atas pendosa. Jadi ukuran kita dapat upah tergantung seberapa kita merasa dosa kita diampuni banyak atau sedikit. Itu sebabnya orang baik sangat susah untuk bertobat. Oke? Orang baik kebanyakan susah sekali bertobat. Biasanya orang jahat yang gampang bertobat. Pertanyaan saya, saudara-saudari merasa orang baik nggak? Apakah saudara-saudari merasa saudara adalah orang yang baik? Satu hari ada orang datang kepada Yesus dan dia berkata, guru yang baik. Tiba-tiba Yesus, stop. Don't say me guru yang baik. Hanya Allah sendiri yang baik. Yesus sendiri yang tidak berdosa, tidak mau klaim diri dia sebagai orang yang baik. Jadi kalau kita merasa, gue bukan orang penjahat, gue gak ikut demo kemarin kerusuhan, gue gak itu. Ya kan? Ntar dulu, standar kita akan kebaikan seperti apa? Kalau standar kebaikan yang kita pikir adalah kebaikan yang kita pikir, kita salah besar. Kita sangat subjektif menilai kebenaran. Karena ukuran pertumbuhan kita ditentukan seberapa banyak kita makan firman yang benar di dalam kehidupan kita. Yohanes 17 ayat 17 berkata, teruskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saya sangat percaya kalau kita makan makanan rohani, kita mengkonsumsi pikiran-pikiran kita. Kita mengkonsumsi firman Tuhan. Bukan hanya susu formula, tetapi ASI yang yang otentik. Ya, kita akan bisa bertumbuh dengan sangat sehat.
Kita langsung kepada intinya. Kita menggali firman Tuhan. Sangat menghargai ya istri saya. Saya sangat memuji. Dulu istri saya selalu bilang gini, Hani, maksud ayat ini gimana? Maksud ayat ini gimana? Ya, apa ya? Mau kasih tahu enggak ya? Dikit-dikit nanya, kamu nanya, saya bilang gitu. Hani, kita harus menggali sendiri. Iya, aku gak bisa mikir, dia bilang. Kalau baca kitab ngantuk, sama. Sama ngantuk juga kita. Tapi kalau ada orang lain bisa nolong. Kalau saya lebih terinspirasi kalau ada referensi yang lain. Akhirnya saya sangat menghargai istri saya. Tiba-tiba dia mulai ada ide. Buat saat teduh dengan teman-teman. Saya saling menguatkan satu sama lain. Dan saya memuji setiap hari Sabtu. Jam 5 pagi sampai jam 7. Mereka ada satu grup kecil menggali firman Tuhan secara ekspositif. Dan itu sudah berlangsung lebih dari 7 tahun. Dan saya memuji Tuhan, kenapa? Karena istri saya berusaha untuk bisa mengerti firman Tuhan. Kalau sendiri susah, ya udah bersama dengan orang lain. Mereka menggali ayat per ayat, buku per buku, mendapatkan pandangan-pandangan yang lebih tajam. Kalau mereka sama-sama nggak ngerti, biasanya mereka akan ketawa masing-masing ya. Mereka saling ketawa, namanya juga ibu-ibu, betul ya? Goalnya kan bukan untuk cari pengertian, untuk ketemu satu sama lain awalnya, ya kan? Tapi lama-lama saya lihat makin dalam. Ada yang menyerah, pindah, ganti lagi orangnya. Tetapi saya sangat hargai, istri saya selalu konsisten. Dia nggak minta saya untuk sharing ini, saya cuma melihat dalam kehidupan saya. Kenapa? Karena dia tidak fokus kepada kecantikan luar. Sebagaimana kitab Amsal berkata, kemolekan adalah sia-sia, kecantikan adalah bohong. Tetapi istri yang takut akan Tuhan akan dipuji-puji. Amin. Amin ibu-ibu. Itu firman Tuhan yang bilang. Ya, dan saya percaya suami-suami di sini bertanggung jawab untuk menghidupkan atmosfer itu di dalam keluarga. Suami-suami bertanggung jawab untuk memandikan istri dengan firman supaya tidak kerut atau cacat atau yang serupa itu, tetapi untuk menjadikan istrinya cemerlang. Cinta Tuhan luar biasa. Dengan mengkonsumsi firman Tuhan. Kita makan makanan firman Tuhan yang bergizi. Saya sangat yakin. Kita akan bisa menjawab pikiran-pikiran jahat. Pikiran-pikiran akal bulus yang mencoba menjebak kita untuk melepaskan kita dari kebenaran firman Tuhan. Amen. Kita akan semakin mantap. Kita akan dikuduskan di dalam kebenaran. Pastikan kita mengkonsumsi firman dengan sungguh. Yang ketiga, untuk kita bisa dikuduskan, kita perlu membangun rumah. Ayat 5 dikatakan, dan jika kamu benar-benar, di ayat yang keempat. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah, itu Yesus Kristus. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. The living stone is Jesus. Tapi Tuhan juga mau kita menjadi batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani bagi satu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi artinya Bapak Ibu begini, proses pengudusan itu jangan pernah berhenti di diri kita sendiri. Jangan pernah berhenti di ring satu kita, itu keluarga kita sendiri. Tapi teruslah maju, menerobos batas-batas yang ada, yaitu untuk membangun komunitas rumah rohani kita. Terlibat di dalam pelayanan adalah salah satu cara untuk membangun rumah rohani. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat pelayanan kita dimanapun kita berada. Menurut saya itulah persembahan rohani. Kita sebagai batu hidup. Membangun bait Allah. Membangun rumah Tuhan yang rohani. Sehingga rumah Tuhan menjadi bukan hanya monumen. Tetapi juga menjadi movement. Amen. Kita bisa menjadi monumen tapi nggak bergerak. Kelihatannya megah, kelihatannya hebat. Tapi yang datang ke sana burung-burung gereja. Betul ya? Semakin lama bangunan gereja, semakin banyak pendatang. Yaitu manusia udah makin jarang datang. Makanya jangan pernah terjebak dengan gedung gereja ketika kita mendefinisikan gereja. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang... Pertanyaannya adalah, apakah gereja jadi rumah rohani atau rumah transaksi? Apa bedanya Bapak Ibu? Rumah rohani artinya adalah ketika kita membangun batu yang hidup di dalam rumah rohani, fokusnya kita sudah pasti Kristus. Setiap pelayanan kita tidak akan mundur atau maju
berdasarkan apa kata orang tentang pelayanan kita. Kalau dipecat gimana? Cari pelayanan lain. Kalau saya nggak dihargai, berdoalah kepada Tuhan. Kalau kamu nggak dianggap, saya percaya Tuhan menganggap saya. Tapi orang merasa diri kamu kayaknya nggak cocok dalam pelayanan. Saya akan bertanya nasihat, pelayanan apa yang lebih baik buat saya? Kalau orang merasa kayaknya pelayanan terbaik buat kamu adalah duduk diam dada. Itu definisi manusia Bapak Ibu. Saya sangat percaya setiap orang yang dipanggil masuk ke dalam kerajaan Allah punya bagian yang penting di dalam kerajaan Allah. Sudah dapat belum? Apakah kita sudah mendapatkan itu? Apakah kita sudah melakukan hal itu? Apakah kita sudah menjadi bagian daripada bangunan itu? Saya mau beritahu Bapak Ibu. Justru di dalam pelayananlah kemurnian kekudusan kita akan diuji ke tingkat yang paling otentik. Saya nggak bisa menilai seseorang itu otentikkah dia menjadi seorang Kristen di dalam kekudusan kalau dia tidak terlibat di dalam dinamika dengan orang lain. Ada banyak orang datang ke gereja tapi nggak mau ketemu dengan orang lain. Dia hanya duduk, dia manis, kemudian dia pulang. Kalau diundang dia datang pertemuan, dia datang. Kalau nggak diundang dia nggak datang. Saya bilang gimana caranya kamu menguji kita itu hidup kudus atau tidak? Hanya bisa terjadi ketika kita berdinamika dengan orang lain dan itu terjadi di dalam pelayanan. Semakin kita terlibat dalam pelayanan, kita akan melihat ini bukan sebuah pelayanan transaksional, tapi inilah pelayanan yang sifatnya rohani. Cara kita melihat Kristus akan semakin jelas di dalam pelayanan kita. Karena di dalam pelayanan itulah karunia kita dimaksimasi untuk bisa membangun tubuh Kristus. Kita akan bisa semakin efektif. Karena di sanalah kamu akan menemukan karunia kita yang sebenarnya. Ada di antara kita mungkin karunianya mengajar, ada karunianya menggembalakan, ada karunianya untuk bisa menolong orang, ada karunianya untuk bisa melayani, ada karunianya untuk bisa meng-comfort orang, ada karunianya untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang lain yang sifatnya bukan berhubungan dengan orang. Ada mungkin karunianya yang lain, ada begitu banyak jenis pelayanan. Dan itu semua dikerjakan oleh Roh yang satu, yaitu Roh Kudus dikatakan itu adalah hadiah diberikan kepada kita. Tapi Roh Kudus yang diberikan kepada kita juga akan memberikan begitu banyak hadiah yang disebut dengan karisma. Makanya disebut karismata. Itu adalah karunia-karunia yang diberikan kepada setiap orang yang percaya. Waktu kita mulai mempraktekkan itu Bapak Ibu, kita nggak melihat itu sebagai transaksional lagi. Kita nggak melihat itu pujian ataupun celaan. Waktu kita melayani, kita akan melayani dari hati. Kita akan memberikan yang terbaik dari pelayanan kita. Kita akan berpikir, pelayanan ini akan memuliakan nama Tuhan. Tadi waktu saya lihat pelayanan di Hope, saya sangat bangga, saya sangat memuji. Ada namanya rumah singgah, nolong orang-orang yang penyakit kanker. Karena mereka tidak ada biaya untuk menginap di rumah sakit. Sehingga mereka menginap di rumah singgah. Kok ada yang mikir kayak begitu ya? Sementara yang lain mikir gimana supaya saya gak sakit, ya kan? Sementara orang ini berpikir, kalau ada orang sakit apa yang saya bisa lakukan? Saya bangga. Ya, saya bangga dengan mereka yang melakukan itu. Ada saya lihat di situ tadi ada foto Pak Peter ya. Peter Acing. Berpikir ke sana. Nah, itu yang disebut namanya pelayanan yang tidak transaksional. Itu pelayanan yang rohani. Pelayanan yang membangun batu yang hidup untuk Tuhan. Dan saya percaya, ujian kekudusan seseorang akan terus diuji di dalam setiap pelayanan. Karena tujuan daripada kekudusan Bapak Ibu adalah supaya kita bisa melihat Tuhan akan bersama dengan Allah. Itulah tujuan kekudusan. Tujuan kekudusan bukan untuk melihat kita kelihatannya kayak orang kudus. Tujuan kekudusan adalah supaya kita bisa sense the presence of God. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu real di dalam hidup kita. Dan kita makin bersuka cita karena Tuhan, bukan karena keadaan lagi. Dengan peperangan yang ada. Dengan kita mengkonsumsi dengan firman Tuhan. Dan kita terus membangun, bukan hanya ring satunya kita, tapi terus menerobos. Saya sangat percaya, pelayanan kita akan berkenan dan nama Tuhan.